Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganda Riswanto. Saya mengajar di SDN Kebonsari 1, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan praktik baik, pintar, pembelajaran inovatif nilai Pancasila melalui tindakan aktif dan reflektif, mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 5B di SDN Kebonsari 1. Pembelajaran Pancasila memiliki peranan penting dalam membentuk peserta didik sebagai generasi penerus bangsa yang berlandaskan nilai-nilai kebangsaan. Di SDN Kebonsari 1, dengan sekitar 670 peserta didik yang berasal dari berbagai latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi, implementasi nilai-nilai Pancasila menjadi sangat penting. Beragamnya latar belakang peserta didik dan guru memerlukan pendekatan yang inovatif dalam mengajarkan Pancasila agar setiap peserta didik dapat merasakan manfaat penerapan sila-sila tersebut dalam kehidupan mereka sehari-hari. Metode pengajaran tradisional yang bersifat pasif seperti ceramah dan pemberian soal latihan seringkali tidak memberikan ruang bagi peserta didik untuk benar-benar memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila secara nyata. Oleh karena itu, diperlukan model pembelajaran yang lebih inovatif yang tidak hanya menyampaikan teori, tetapi juga mengajak peserta didik untuk berperan aktif dalam mempraktikkan nilai-nilai tersebut. Tindakan aktif seperti bermain peran, simulasi, sosialisasi, dan kegiatan kolaboratif dapat menjadi sarana bagi peserta didik untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila. Tantangan yang saya hadapi pada pembelajaran penerapan nilai-nilai Pancasila di SDN Kebonsari 1 yang perlu diatasi agar pembelajaran dapat berjalan efektif dan bermakna meliputi 1. Kesulitan memahami materi, di mana nilai-nilai dalam Pancasila merupakan konsep yang sulit dipahami. Dari hasil asesmen awal yang saya lakukan, 12 dari 29 peserta didik memahami materi, dan sisanya sebanyak 17 peserta didik belum memahami materi. Yang kedua, keterbatasan waktu. Waktu yang terbatas dalam pembelajaran di kelas menjadi tantangan besar dalam menerapkan metode inovatif seperti tindakan aktif dan reflektif. Yang ketiga, jumlah peserta didik yang banyak. Dengan jumlah peserta didik yang cukup banyak, sekitar 29 peserta didik di kelas 5B, sulit bagi guru untuk memberikan perhatian yang cukup pada setiap individu. Yang keempat, keberagaman latar belakang peserta didik. Keberagaman latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi peserta didik menciptakan tantangan tambahan dalam pembelajaran. Dan yang kelima, keterbatasan sarana dan prasarana. Penerapan metode aktif dan reflektif seringkali memerlukan dukungan fasilitas seperti ruang yang memadai, alat peraga, serta teknologi. Praktik baik pintar adalah akronim dari pembelajaran inovatif nilai Pancasila melalui tindakan aktif dan reflektif. Merupakan upaya inovatif dalam pembelajaran yang dirancang untuk membantu guru dalam menjelaskan nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik melalui pendekatan yang interaktif, kolaboratif, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa metode yang digunakan dalam praktik baik pintar dan penjelasannya tentang penerapannya. Yang pertama, melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menarik. Di sini saya menggunakan media pembelajaran interaktif dengan berbasis Canva, materi penerapan nilai Pancasila yang saya buat sendiri. Oke, Farah ya, tadi sudah mencet start. Di sini coba, Farah, apa saja yang ada di dalam menu? Ada tujuan pembelajaran, penerapan sila Pancasila, video pembelajaran, latihan soal. Latihan soal. Oke, yang pertama kita lihat Farah maunya yang mana? Tujuan pembelajaran. Oke, boleh disentuh tujuan pembelajaran? Apa tujuan pembelajarannya? Dibaca sama-sama anak-anakku, tujuan pembelajarannya? Memberikan contoh penerapan Pancasila di kehidupan sehari-hari. Oke, tujuannya adalah memberikan contoh penerapan Pancasila di kehidupan sehari-hari. Jadi kalian nanti bisa memberikan contoh ya penerapan Pancasila di kehidupan sehari-hari. Oke, kembali lagi ke home Farah. Oke, berikutnya ingin melihat yang mana ini? Penerapan sila Pancasila. Penerapan sila, yuk dipencet yuk. Ini yang mau sila yang mana ini? Sila ke-1. Oke, baik, beri tepuk tangan. Ya, oke. Yang terakhir adalah latihan soal. Siapa yang ingin ke depan untuk membantu Pak Ganda latihan soal? Ayo, silakan. Ayo.
Oh, mutalfi. Oke, ya. Coba dipencet latihan, ada mutalfi ya. Yang kedua, memberikan tugas kepada peserta didik berbasis diferensiasi, di mana peserta didik dapat memilih sendiri tugas sesuai dengan minat dan bakatnya. Pada tugas ini saya memberikan beberapa pilihan, antara lain: 1. Memberikan tugas kreatif. Tugas kreatif menjadi salah satu cara untuk mendorong peserta didik mengekspresikan pemahaman mereka tentang Pancasila secara kreatif. Guru bisa memberikan tugas kepada peserta didik untuk membuat gambar ataupun poster. Dua, mengadakan simulasi dan bermain peran. Peserta didik dapat melakukan kegiatan kemanusiaan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Contohnya, menjenguk teman yang sedang sakit, memperlihatkan bagaimana kepedulian terhadap sesama teman. Assalamualaikum. Salam, siapa ya? Temannya Aska. Saya menjenguk Aska. Saya bapaknya Aska. Silakan masuk. Bagaimana keadaan Aska? Sudah dikit baikan. Oh ya, semoga cepat sembuh. Ya, terima kasih. Ya, kami mau pamit dulu ya. Ya, terima kasih sudah menjengukku. 3. Mengajak gotong royong di lingkungan sekolah. Gotong royong adalah salah satu nilai utama dalam Pancasila yang seringkali dapat dipraktikkan secara nyata di lingkungan sekolah. Guru dalam praktik baik pintar mengajak peserta didik untuk melakukan kegiatan gotong royong di sekitar sekolah, seperti membersihkan halaman sekolah, memperbaiki fasilitas yang rusak, atau menanam dan memanen tanaman di sekitar lingkungan sekolah. Adapun hasil dari penerapan dari praktik baik pintar adalah sebagai berikut. 1. Peningkatan pemahaman nilai Pancasila. Melalui simulasi dan bermain peran, peserta didik menunjukkan peningkatan dalam memahami nilai-nilai Pancasila secara lebih konkret. Mereka sekarang tidak hanya mampu menghafal teori, tetapi juga memahami bagaimana nilai-nilai seperti musyawarah, kepemimpinan, dan gotong royong diterapkan dalam kehidupan nyata. 2. Pengembangan kreativitas. Tugas-tugas kreatif seperti pembuatan poster dan gambar mendorong mereka untuk mengekspresikan pemahaman mereka terhadap Pancasila secara personal dan inovatif. Hasilnya, mereka lebih termotivasi untuk mengeksplorasi makna Pancasila dalam konteks kehidupan sehari-hari dan meningkatkan rasa kepemilikan terhadap nilai-nilai tersebut. 3. Peningkatan semangat gotong royong. Kegiatan gotong royong di lingkungan sekolah menghasilkan rasa kebersamaan dan tanggung jawab yang lebih kuat di antara peserta didik. Mereka belajar bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, sekaligus memahami pentingnya menjaga lingkungan dan fasilitas umum. Halo, nama saya Afina Yukansa. Ini adalah hasil karya saya penerapan sila ke-1, yaitu beribadah berjamaah bersama-sama. Ini gambarnya orang yang bersolat bersama-sama. Marilah sholat agar tidak dosa. Kawan-kawan, ayo beribadah bersama-sama. Terima kasih. Halo, nama saya Farah. Saya menggambar dan ini hasilnya. Saya menggambar tentang Pancasila penerapan sila kedua. Ayo menjenguk teman yang sedang sakit. Saya menggambar orang yang sedang menjenguk temannya yang sedang sakit. Terima kasih. Perasaan saya sangat senang karena bisa panen tanaman hidroponik. Semoga bisa panen lagi. Dadah. Pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pak Ganda mengenai penerapan nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari sudah sangat bagus karena sudah melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jenis diferensiasi yang dilaksanakan yaitu diferensiasi produk, sehingga peserta didik bisa langsung menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari mereka. Demikian tadi praktik baik yang sudah saya lakukan bersama peserta didik saya. Doakan kami untuk selalu berproses melakukan yang terbaik di pembelajaran-pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.